Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Widiarti. Saya dari Universitas Maccasakti Bekasi dengan NIM 28920500001. Saya dari Prodi Manajemen semester 6. Dan video kali ini untuk melengkapi tugas UTS saya pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Prayetno. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai otoritas jasa dan keuangan. Oke, di sini yang pertama adalah latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau kita singkat dengan OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu di sini ada tujuan pembentukan OJK. Pada pasal 4 Undang-Undang 2001 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Lalu di sini ada visi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya juga ada misi OJK. Misi OJK di sini yang pertama yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Lalu yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil. Lalu yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Setelah visi dan misi, di sini ada fungsi dan tugas OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Lalu yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terdapat pada OJK. Yang pertama ada integritas. Integritas ini yaitu bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menunjang tinggi kejujuran dan komitmen. Nilai yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini yaitu bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang terbaik. Lalu yang ketiga ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, secara produktif dan berkualitas. Lalu ada inklusif, artinya terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan, serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Lalu nilai yang terakhir ada visioner. Visioner ini yaitu memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Selanjutnya ada asas-asas OJK. Yang pertama ada asas independensi.
independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu asas yang kedua ada asas kepastian hukum. Asas ini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Lalu asas yang ketiga ada asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat ada asas keterbukaan. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara. Lalu yang selanjutnya asas profesionalitas. Asas ini mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keenam ada asas integritas. Asas ini berpegang teguh pada nilai-nilai dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK. Lalu yang terakhir ada asas akuntabilitas. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan di sini ada pimpinan OJK. OJK di sini dipimpin oleh 9 dewan komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan Dewan Komisioner tersebut terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, kepala eksklusif pengawas perbankan, lalu kepala eksekutif pengawas pasar modal, dan seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank, ketua Dewan Audit, anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, lalu ada ex office dari Bank Indonesia, serta ex officio dari Kementerian Keuangan. Adapun strategi OJK untuk merealisasikan visi dan misinya. Yang pertama yaitu mengintegrasikan peraturan dan pengawasan lembaga keuangan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dan menghilangkan duplikasi serta pengaturan yang terpisah-pisah melalui harmonisasi kebijakan. Yang kedua, meningkatkan kepastian pengaturan dan pengawasan. Lalu yang ketiga, memperkuat ketahanan dan kinerja sistem keuangan. Yang keempat, mendukung peningkatan stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, meningkatkan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan. Yang keenam, membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Lalu yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. Dan yang kedelapan yaitu meningkatkan tata kelola internal dan quality assurance. Dan di sini ada tata kelola OJK. Ada 3. Yang pertama yaitu Dewan Komisioner. Lalu yang kedua pengambilan keputusan pada Komisioner OJK. Lalu yang ketiga pengawas OJK dan laporan pertanggungjawaban. Yang terakhir ada hubungan kelembagaan OJK. Di sini ada hubungan OJK dengan Bank Indonesia dan hubungan OJK dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Hubungan OJK dengan Bank Indonesia menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dengan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial dari luar negeri. Lalu hubungan OJK dengan lembaga penjamin simpanan sesuai pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK mengkonfirmasikan
kepada lembaga penjamin simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyihatan oleh OJK. Begitu juga LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.